Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1258. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Diam saling memandang dan tiba-tiba melihat ke arah pemimpin sekte Dewa Petir, Kuang Lei Tianjun. Pada saat ini Kuang Lei Tianjun juga merasa tertekan dan kesal karena kematian Leia. Dia menatap Qin Chen dengan tatapannya yang dingin. Tiba-tiba dia merasakan tatapan dari pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewa Shensan. Dan Kuang Lei Tianjun mau tidak mau melihatnya. Saya melihat pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewa Shensan memandang Kuang Lei Tianjun. Tatapan mereka saling bersinar terang, seolah-olah mereka bertiga sedang menyusun strategi. Pada saat berikutnya, pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewa Shensan telah diam-diam berkomunikasi dengan Kuang Lei Tianjun. Ketika Kuang Lei Tianjun mendengar isi dari pembicaraan diam-diam mereka bertiga, Kuang Lei Tianjun tiba-tiba merubah ekspresinya dan hatinya terkejut tanpa bisa berkata-kata. Ini, apakah ada yang salah dengan itu? Kuang Lei Tianjun, apa yang salah? Mendengar itu, pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewa Shensan memiliki wajah yang jelek. Kuang Lei Tianjun, masalah ini hanya dapat diselesaikan oleh Anda. Apakah Anda lupa adegan kematian Leia sebelumnya? Atau apakah kamu takut kepada Qin Chen itu? Atau apakah kamu takut kepada Shen Gong Tianjun? Tetapi kamu tenang saja, jika Shen Gong Tianjun berani mengambil tindakan, kami berdua akan menghentikan Shen Gong Tianjun. Dan juga jika kamu mau melakukan ini, Istana Dewa Bintangku dan juga Gunung Dewa Shensan akan memberikan hadiah kepada sekte Dewa Petir Anda. Kata kedua pemimpin itu, pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewa Shensan memandang Kuang Lei Tianjun dengan dingin. Saat ini hati Kuang Lei Tianjun terasa tercengang. Dia tahu bahwa jika dia menolak, dia pasti akan menyinggung dua kekuatan Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Shensan. Oke, kalau begitu, Qin Chen itu telah membunuh Leia dari sekte Dewa Petirku, maka aku setuju. Kata Kuang Lei Tianjun, matanya dingin dan dia menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Bagaimanapun dia telah bekerja sama dengan dua kekuatan ini, dan jika dia menyinggung Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Shensan lagi, maka sekte gunturnya pasti akan berakhir sepenuhnya. Sekarang, dia satu perahu dengan Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Shensan, dan dia hanya bisa maju dan mundur bersama-sama. Sangat bagus. Pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewa Shensan keduanya menunjukkan warna yang mengerikan, menatap Qin Chen dengan mata yang mengerikan. Qin Chen ini pasti akan mati. Sementara saat ini di kursi Tianjuo, nampak Qin Chen merutkan kening. Samar-samar Qin Chen merasakan niat membunuh yang sangat sengit. Qin Chen menoleh dan lalu melihat mata dua pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewa Shensan. Kedua orang ini masih membuat rencana, kata Qin Chen yang mencibir. Hahaha, di dalam hati mereka, mungkin mereka sedang memikirkan bagaimana cara untuk menghitungmu. Kata Shen Gong Tianjun, dia juga terkekeh, matanya berkedip. Tetapi itu tergantung pada apa yang mereka pikirkan. Sementara saat ini di arena, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat Ouyang Chen dari kuil kehampan dengan panik mendesak Istana Harta Karun tingkat setengah langkah Tianjunnya dan lalu menerbangkan jenius teratas dari Lembah Kunpeng. Lembah Kunpeng juga merupakan puncak kekuatan surgawi dan jenius yang dibawanya juga merupakan jenius di ranah yang mulia bumi dengan kekuatan yang luar biasa. Namun pada akhirnya dia dikalahkan oleh Ouyang Chen dari kuil kehampaan. Pada titik ini Ouyang Chen telah mengalahkan total 8 jenius teratas. Dan di antara jenius-jenius itu bahkan ada 2 ahli yang mulia bumi yang berdiri teguh sepanjang waktu. Namun Ouyang Chen juga kehabisan napas dengan banyak luka di tubuhnya. Namun meskipun begitu, penampilan dahsyat Ouyang Chen mendapat pujian dari banyak orang. Putra ini jelas tidak lebih lemah daripada Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Dewa Shensan. Adapun Qin Chen itu dikesampingkan dari jenius-jenius yang hadir, karena Qin Chen adalah penjahat di atas penjahat, jenius di atas jenius.
dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia. Pada saat ini Ji Tianqi tersenyum dan berjalan ke atas arena lalu berkata, "Kuil Dewa Kekosongan Ouyang Chen menang. Apakah ada orang lain yang ingin menantang Ouyang Chen demi gadis kecilku Ji Xinyi?" Ji Tianqi bertanya beberapa kali tetapi tidak ada yang menjawab. Jelas sekali para ahli tertinggi itu melihat kekuatan Ouyang Chen. Mereka telah menghilangkan keberanian untuk terus bersaing. Sudut mulut Ouyang Chen sedikit terangkat menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Dia lalu menatap Ji Xinyi dengan kegembiraan di matanya. Jelas menurutnya Ji Xinyi sudah menjadi miliknya. Tetapi pada saat ini, boom, ada ledakan di atas ruang terbuka. Cahaya guntur tiba-tiba melonjak dan saat berikutnya, seorang pria kekal telah tiba di atas arena. Semua orang segera melihat orang ini dan mereka semua pun terkejut. Karena orang yang berkuasa ini ternyata adalah penguasa Sekte Dewa Petir Kuang-Lei Tianjun yang naik ke arena. "Master Sekte Dewa Petir Kuang-Lei Tianjun, apa yang kamu lakukan?" kata Ji Tianqi. Dia tiba-tiba berubah warna. Para ahli teratas lainnya di tempat kejadian juga mengubah ekspresi mereka. Dan sebuah pemikiran yang tidak dapat dipercaya muncul di hati mereka. Apakah Yang Mulia Surgawi Guntur Gila ini juga ingin naik ke arena untuk berkompetisi di dalam seni bela diri mencari menantu? Ini terlalu tua untuk memakan rumput yang empuk, bukan? Perlu dicatat bahwa Kuang-Lei Tianjun adalah ahli teratas dan terkenal serta juga merupakan penguasa Sekte Dewa Petir. Rumor mengatakan bahwa dia cukup terkenal di kalangan umat manusia sejak 1 juta tahun yang lalu. Dan Ji Xinyi itu adalah milik generasi muda. Generasi muda yang pada dasarnya terpaut hampir 10.000 tahun. Keduanya sama sekali bukan orang dari era yang sama dan kesenjangannya terlalu besar. Sementara saat ini Ouyang Chen yang masih penuh percaya diri, saat ini dia melihat Kuang-Lei Tianjun naik ke atas arena. Ouyang Chen tiba-tiba berubah warna dan buru-buru berkata, "Senior Kuang-Lei Tianjun, apakah kamu keterlaluan?" Memang di saat Kuang-Lei Tianjun naik ke atas arena rasanya itu berlebihan. Keluarga Ji merekrut menantu dengan seni bela diri, yaitu merekrut menantu dari kalangan generasi muda. Aturan umum yang berlaku ada generasi muda akan menantang dan menikah. Tetapi apa maksud dari Kuang-Lei Tianjun ketika dia saat ini naik ke arena? "Anak muda, tidak apa-apa untukmu di sini. Keluarlah dari arena," kata Kuang-Lei Tianjun. Dia bahkan tidak melihat ke arah Ouyang Chen. Dia berkata dengan ringan, tidak memperhatikan Ouyang Chen sama sekali. "Master Sekte Kuang-Lei, Anda adalah seorang penatua yang kuat. Mengapa Anda ingin memasuki arena?" kata Ji Xinyi. Dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ekspresi malu dan marah. Atas permintaan ayahnya, dia menyetujui kontes seni bela diri keluarga Ji-nya ini. Tetapi jika dia menikah dengan seorang pria tua seperti Kuang-Lei Tianjun, dia tidak akan pernah rela bahkan jika keluarga Ji membunuhnya. Ji Xinyi sangat bangga dengan usianya yang masihlah sangat muda. Meskipun dia merupakan ahli puncak bela panas sekarang, tetapi kemungkinan dia untuk memasuki ranah Tianjun di masa depan setidaknya sekitar 50%. Terlebih lagi meskipun Kuang-Lei Tianjun sangat kuat, tetapi dia bukanlah sosok Tianjun yang hebat. Yang terpenting adalah membiarkan dia menikah dengan Kuang-Lei Tianjun itu seperti menikahi kakek-kakek. Dan itu menurut Ji Xinyi itu sangatlah menjijikkan. Mendengar suara ketidakpuasan Ji Xinyi yang gemetar, keinginan perlindungan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati Ouyang Chen. Ji Xinyi ini akan menjadi istrinya di masa depan. Bagaimana dia bisa membuat Ji Xinyi menderita keluhan seperti itu? Boom, darah mengalir. Ouyang Chen langsung mendesak. Istana setingkat setengah langkah surgawinya. Dia melangkah maju, samar-samar melonjak dengan kekuatan aura Tianjun dan turun dengan aura pembunuh. Ouyang Chen kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Master Sekte Kuang-Lei Tianjun, saya menghormati Anda sebagai senior. Tetapi saya juga berharap Anda dapat terlihat seperti senior, jangan berbuat terlalu banyak." "Berisik," kata Kuang-Lei Tianjun. Dia tiba-tiba menus dingin. Dia lalu mengangkat tangannya dan keras. Segera cahaya guntur yang mengerikan melonjak dari tangannya. Langsung berubah menjadi pisau guntur. Dan lalu menghantam istana tingkat setengah langkah surgawi yang didesak oleh Ouyang Chen. Kemudian terdengar suara ledakan. Istana setengah langkah Tianjun yang didesak oleh Ouyang Chen langsung meledak dan terbang keluar. Sementara Ouyang Chen sendiri, dia juga langsung mengeluarkan seteguk darah di tempat dan terbang keluar.
Kamu, kata Ouyang Chen. Dia memandang Kuang Lei Tianjun dengan marah, wajahnya menjadi pucat. Dan ketika dia bertemu satu sama lain, dia berpikir bahwa dia dapat melawan Kuang Lei Tianjun. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Kuang Lei Tianjun ini akan mengusirnya begitu saja hanya dengan pukulan biasa. Dan Ouyang Chen langsung terluka di tempat. Ahli Tianjun benar-benar kuat. Di depan Kuang Lei Tianjun, yang disebut jenius seperti Ouyang Chen tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk bisa melawan. Kuang Lei Tianjun, kamu keterlaluan. Ledakan. Pada saat Kuang Lei Tianjun mengangkat tangannya dan menerbangkan Ouyang Chen, segera seorang pria kuat berjubah hitam dengan tatapan samar di matanya tiba-tiba berdiri di arena. Begitu orang ini berdiri, langit dan bumi melonjak dengan kekuatan surgawi. Seperti lautan luas, seperti tsunami menelan langit dan bumi serta menutupi kehampaan. Ini ternyata adalah kepala balai kuil Dewa Kekosongan yang membawa Ouyang Chen ke dunia kuno. Bukan hanya dia, di sisi lain, wajah Ji Tianyao juga nampak berubah. Dan segera sosok Ji Tianyao pun langsung muncul di atas arena. Master Sekte Dewa Petir Kuang Lei Tianjun, setiap orang memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Kata Ji Tianyao. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan formasi kekacauan kuno memenuhi kedua orang itu. Pada saat ini Ji Tianyao benar-benar tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya dan dia sangat marah. Ini sudah cukup. Apa yang sedang dilakukan oleh Master Sekte Dewa Petir Kuang Lei Tianjun ini? Dia adalah Master Sekte Dewa Petir ahli Tianjun. Mengapa dia datang ke arena tanpa bisa dijelaskan? Melihat kemunculan Ji Tianyao, penguasa Aula Dewa Kekosongan segera menstabilkan sosoknya dan melindungi Ouyang Chen. Kekuatan Tianjun yang mengepul melonjak untuk mengobati luka-luka Ouyang Chen sambil menatap dingin ke arah Kuang Lei Tianjun. Jika Kuang Lei Tianjun tidak memberinya penjelasan tentang masalah ini, maka dia tidak akan menyalahkannya karena tidak memberikan wajah kepada keluarga Ji. Kesalahpahaman. Semua ini adalah kesalahpahaman. Pada saat ini pemimpin Istana Dewa Bintang tiba-tiba berdiri dengan senyuman di wajahnya. Dia langsung menahan aura pembunuh dari Master Istana Dewa Kekosongan dan lalu berkata, Master Aula Dewa Kekosongan, Kuang Lei Tianjun ini adalah temanku. Bukan tujuannya untuk memperebutkan Ji Xinyi dengan Ouyang Chen Anda. Tetapi Kuang Lei Tianjun ini mengagumi kecantikan Jiruyu. Dan dia datang ke arena untuk memperebutkan Jiruyu. Kata pemimpin Istana Dewa Bintang itu. Jiruyu. Begitu ucapan ini keluar, penonton pun menjadi gempar dan semua orang pun memandang dengan tidak percaya. Apakah Master Sekte Dewa Petir Kuang Lei Tianjun ini benar-benar tertarik kepada Jiruyu? Untuk sementara semua orang merasa kaget. Pada saat ini, pemimpin Gunung Diosenshan juga melangkah maju dan membela pemimpin Sekte Dewa Petir Kuang Lei Tianjun. Pada saat ini ekspresi Ji Tianyao berubah dan dia lalu berkata dengan suara yang dalam, "Apa maksudmu dengan ini?" Mendengar itu pemimpin Istana Dewa Bintang tersenyum tipis dan berkata, "Kuang Lei Tianjun, kamu bisa membicarakannya sendiri." Mendengar itu Kuang Lei Tianjun pun segera mengangguk dan lalu berkata, "Leluhur tua Ji Tianyao, meskipun agak sulit untuk mengatakannya, tetapi demi kebahagiaan sekte ini, saya hanya mengatakan dengan jujur, kali ini kontesnya merekrut menantu dan sekte ini sangat mengagumi Jiruyu dari keluarga Ji Anda dan ingin memperebutkan untuk kepemilikan Jiruyu." Bodoh, kata Ji Tianyao, wajahnya jelek. Kuang Lei Tianjun harap cepat mundur dari arena, kata Ji Tianyao. Dia berkata dan dingin. Dia sangat marah. "Hei, leluhur tua Ji Tianyao, apa maksudmu?" Tiba-tiba penguasa Istana Dewa Bintang keluar sambil mencibir. Keluarga Ji Anda mengadakan kontes seni bela diri untuk merekrut menantu. Itu adalah pengumuman kepada kekuatan utama umat manusia. Meskipun Kuang Lei Tianjun ini sedikit lebih tua, tetapi dia belum pernah menikah seumur hidupnya. Dan dia masih lajang sampai sekarang. Jadi tidak ada salahnya untuknya ikut serta dalam kontes seni bela diri ini, bukan? Kata pemimpin Istana Dewa Bintang. Pemimpin Gunung Diosenshan juga tersenyum dan lalu menambahkan bahwa pada awalnya leluhur Ji Tianyao tidak membatasi usia untuk memperebutkan Jiruyu. Dan juga Kuang Lei Tianjun masihlah melajang, jadi apa salahnya jika dia memperebutkan Jiruyu? Pada saat ini pemimpin Istana Dewa Bintang bahkan telah mengeluarkan aura menakutkan dari ranah surgawi tertingginya yang dilepaskan secara keterlaluan beredar tanpa henti yang membuat ekspresi Ji Tianyao tiba-tiba berubah warna. Pada saat ini hati Ji Tianyao terkejut dan marah.
Dia bukan orang idiot, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tujuan dari naiknya Kuang Lei Tianjun ke arena. Dia tahu bahwa 3 kekuatan besar ini ingin bergabung untuk membalas Qin Chen dari Tianzhuo. Awalnya, Ji Tianyao tidak menetapkan aturan untuk tidak mengizinkan pemain kuat tua untuk berpartisipasi. Itu mungkin akan baik-baik saja. Namun Ji Tianyao tidak membuat aturan ini pada awalnya, karena Ji Tianyao tidak menyangka bahwa seseorang seperti Kuang Lei Tianjun akan naik ke arena untuk berkompetisi. Saat ini Ji Tianyao hanya memiliki 2 pilihan, salah satunya adalah menolak Kuang Lei Tianjun. Tetapi dengan cara ini, keluarga Ji akan menyinggung 3 kekuatan besar secara sekaligus, dan diantaranya adalah 2 kekuatan surgawi teratas Istana 2 Bintang dan Gunung Dewi Senshan. Cara kedua, Ji Tianyao bisa menerima tantangan Kuang Lei Tianjun, namun dengan cara ini keluarga Ji akan kehilangan muka. Ketika Ji Tianyao tidak bisa membuat pilihan dan terjerat di dalam hatinya, pada saat ini mata ahli teratas lainnya di sekitar di tempat kejadian nampak terus tertuju kepada Kuang Lei Tianjun dan Qin Chen. Meskipun tidak ada yang berbicara, semua orang tahu bahwa Kuang Lei Tianjun naik ke arena itu untuk Qin Chen, untuk membuat Qin Chen berada dalam masalah, dan bahkan mungkin untuk membunuh Qin Chen dengan bertarung dengannya. Bagaimana leluhur Ji Tianyao, Kuang Lei Tianjun sebagai pemimpin sekte Dewa Petir, ahli Tianjun yang kuat, menikahi wanita keluarga Jimu? Bukankah itu tidak menghina keluarga Jimu? Kata pemimpin Istana Dewa Bintang. Dia berbicara lagi, dia tersenyum tetapi matanya sangat suram. Saat ini Ji Tianyao menghela napas dalam. Pada saat ini dia telah sepenuhnya memahami bahwa tidak mungkin membiarkan Qin Chen pergi ke Istana Dewa Bintang, Dewi Senshan, dan sekte Dewa Petir. Karena tidak peduli keputusan apa yang diambilnya, pertempuran ini pasti akan meletus. Ji Tianyao ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya dia berkata tanpa daya. Karena Kuang Lei Tianjun masih lajang dan telah lama mengagumi Jiruyu, maka lelaki tua ini tentu saja tidak punya hak untuk menghalanginya. Namun lelaki tua ini tetap berharap agar setiap orang yang naik ke arena untuk mengikuti kompetisi seni bela diri ini dengan adil. Kata Ji Tianyao. Setelah mengatakan ini, Ji Tianyao pun berbalik dan mundur. Leluhur, kata Ji Tianqi. Dia buru-buru mengirimkan suaranya. Tetapi ketika dia melihat mata dingin dari leluhur Ji Tianyao, dia pun segera berhenti berbicara. Di antara penonton banyak orang yang mencibir. Mereka semua tahu bahwa apa yang dikatakan Ji Tianyao adalah omong kosong. Dan Kuang Lei Tianjun muncul tanpa malu. Bagaimana dia masih bisa menganggap perdamaian sebagai sesuatu yang berharga. Hahaha, terima kasih leluhur Ji Tianyao atas keputusanmu. Di arena, Kuang Lei Tianjun tertawa keras, lalu mengepalkan tinjunya dan lalu berkata dengan keras, Sekte Dewa Petir Kuang Lei Tianjun mengagumi gadis Jiruyu dan menantangnya. Siapapun yang menyukai gadis Jiruyu, maka master sekte ini dapat meladeninya. Dalam sekejap, semua tatapan semua orang di lapangan langsung terfokus kepada Qin Chen. Sementara di antara penonton, wajah Qin Chen juga berwarna hijau, matanya dingin dan hatinya penuh dengan niat membunuh. Bagaimana dia tidak tahu Kuang Lei Tianjun sengaja mengincar dirinya sendiri, sengaja mencoba menantangnya agar dia bisa membunuh dirinya. Kuang Lei Tianjun ini gila, jelas dia sudah menjadi master sekte dari sekte Dewa Petir, ahli teratas di ranah Tianjun. Tetapi dia ingin berurusan dengan Qin Chen. Dia bahkan tidak menginginkan wajahnya. Bahkan jika dia membunuh Qin Chen di atas arena, dia akan ditertawakan di saat menyebarkannya. Mengetahui hal itu, dia tetap naik ke arena dan bahkan melepaskan wajah lamanya. Ngomong-ngomong, ada juga Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewi Senshan. Kekuatan surgawi tertinggi umat manusia ini, mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak tahu malu. Sekarang, pengadilan terdiam. Meskipun Kuang Lei Tianjun sedang berbicara dengan semua orang, tetapi mata semua orang selalu terfokus kepada Qin Chen. Mereka semua ingin tahu apakah Qin Chen akan naik ke arena atau tidak. Master sekte Dewa Petir ini terlalu berlebihan, kata Shen Gong Tianjun. Dia berkata dengan ringan, matanya sedingin es. Keluhan di antara anak muda langsung menyobek kulit generasi muda dan memang jarang terlihat. Hahaha, tidak adakah yang akan datang? Oh, ngomong-ngomong, aku lupa ada seseorang di pengadilan yang mengatakan bahwa Jiruyu ini adalah istrinya. Dan saya tidak tahu siapa yang begitu sombong sebelumnya, tetapi sekarang dia bahkan tidak berani muncul. Mengatakan ini, Kuang Lei Tianjun tiba-tiba mencibir dan memandang Qin Chen. Saya pikir pria itu adalah semacam karakter. Sekarang sepertinya dia hanyalah seperti kura-kura, pengecut, dan dia bahkan tidak berani memperjuangkan wanitanya sendiri. Kebiri saja dia.
Hahaha, kata Kuang Lei Tianjun. Dia berkata seraya tertawa. Banyak orang yang mendengarnya di sekitar menghela napas dalam. Tampaknya Qin Chen tidak akan naik lagi ke arena. Tetapi setelah semua orang memikirkannya, memang benar juga. Ini adalah ahli Tianjun. Jika Qin Chen naik ke arena, itu hanyalah mencari kematian. Siapa orang yang ingin dengan sengaja mencari kematian? Tetapi sebelum pikiran semua orang jatuh, mereka kemudian melihat Qin Chen di tengah kerumunan tiba-tiba berdiri. Apa? Ekspresi semua kekuatan yang ada di sana pun berubah. Anak ini, apakah dia? Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen terlihat berjalan menuju arena selangkah demi selangkah. Dan pada saat yang sama, Qin Chen berkata dengan suara yang dingin, "Karena beberapa orang ingin mati, maka saya akan memenuhinya." Suara melesat dengan sosok yang berkedip-kedip. Qin Chen sudah muncul di atas arena dan saling berhadapan dengan Kuang Lei Tianjun. Apakah anak ini gila? Banyak ahli teratas mengubah warna mereka dan tidak dapat mempercayainya. Pada saat yang sama mereka memandang Shen Gong Tianjun. Mereka mengira bahwa Shen Gong Tianjun akan menghentikan Qin Chen. Tetapi tidak disangka-sangka Shen Gong Tianjun tidak melakukannya sama sekali. Tidakkah Shen Gong Tianjun tahu bahwa setelah Qin Chen naik ke arena, dia pasti akan mati? Ini adalah Kuang Lei Tianjun, penguasa sekte Dewa Petir. Meskipun dia bukan sosok tingkat atas di ranah yang mulia surgawi, tetapi dia juga merupakan ahli teratas Tianjun. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu tidak sebanding dengan jenius surgawi di ranah yang mulia bumi. Jenius kuat seperti Ouyang Chen sebelumnya dari kuil kehampaan, itu langsung diterbangkan hanya dengan satu pukulan biasa dari Kuang Lei Tianjun. Semua orang yakin meskipun Qin Chen kuat, Qin Chen takutnya tidak akan memiliki kemampuan sama sekali untuk bisa menghadapi Kuang Lei Tianjun.